Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa istilah yang sering digunakan dalam tubuh ikan cana, pada video kali ini saya akan membahas beberapa istilah yang sering digunakan dalam dunia ikan cana, seperti misalnya CB, WC, proven, flaring, dan sebagainya. So, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap terciptanya video ini. So, istilah populer yang pertama dalam dunia ikan cana yaitu CB atau captive breeding. CB adalah istilah yang digunakan untuk ikan hasil dari budidaya atau breeding. Saat ini banyak ikan hias yang diperdagangkan di pasaran, termasuk juga ikan cana. Di pasaran sendiri, asal dari ikan-ikan ini sangat beragam. Ada yang diperoleh dari hasil tangkapan alam, dan ada juga yang diperoleh dari hasil ternak atau budidaya. Hasil ternak atau budidaya inilah yang selanjutnya disebut CB. Istilah populer yang kedua dari dunia ikan cana yaitu WC. Kalau tadi ada istilah CB, sekarang ada istilah WC. WC adalah singkatan dari Wild Caught, atau bisa diartikan sebagai tangkapan alam. Banyak orang yang menggunakan istilah ini untuk ikan cana hasil dari tangkapan langsung dari alam atau habitat alami ikan cana, seperti misalnya sungai, sawah, rawa-rawa, dan sebagainya. Ikan cana hasil dari WC biasanya memiliki karakter yang masih sangat liar ketika ditempatkan pada akuarium pemeliharaan. Istilah yang ketiga ada proven. Proven adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan status ikan cana yang pernah atau sudah bereproduksi, dalam artian melahirkan atau memiliki anak. Terkadang banyak penjual ikan cana yang menjual ikan cana yang sudah pernah memiliki anak. Biasanya para penjual ikan cana ini memberi embel-embel proven pada ikan cana tersebut untuk membedakan dengan ikan cana lainnya. Yang keempat ada istilah pair. Pair secara kata dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai pasangan. Dalam dunia ikan cana, istilah ini diambil untuk menunjukkan dua ikan cana yang sudah berpasangan. Dalam hal ini, satu pair ikan cana berarti satu pasang atau sepasang ikan cana yang terdiri dari jantan dan betina. Istilah selanjutnya ada kata flaring. Flaring merupakan istilah yang digunakan untuk respon ikan cana yang melebarkan sirip dan membuka mulutnya. Respon ini biasanya terhadap sesuatu yang dianggap mengancam ikan cana. Biasanya sirip-sirip cana akan mengembang seolah menggertak. Hal ini sesuai dengan sifat agresif dan teritorial ikan cana yang berusaha keras mempertahankan wilayahnya. Yang keenam ada istilah locality. Istilah locality digunakan untuk menunjukkan asal daerah ikan cana. Pada umumnya, locality ini digunakan di belakang nama spesies ikan cana. Hal ini bertujuan untuk menspesialisasikan jenis ikan cana tersebut dengan daerah asalnya. Yang ketujuh ada istilah WC. Istilah yang satu ini berbeda dengan WC sebelumnya. Kalau WC sebelumnya adalah singkatan dari Wild Caught, WC1 ini singkatan dari water change yang berarti pergantian air. Istilah water change sesuai artinya berkaitan dengan kegiatan pergantian atau pemeliharaan kualitas air ikan cana.
Istilah selanjutnya ada kata progres. Progres jika diartikan berarti kemajuan. Dalam hal ini, istilah progres dalam dunia ikan cana berkaitan dengan upaya meningkatkan perkembangan ikan cana agar lebih baik, entah itu dalam hal anatomi, warna, ataupun mental ikan cana. Yang kesembilan ada istilah treatment. Treatment jika diartikan berarti perawatan. Jika kita kaitkan dengan dunia ikan cana, treatment ini bisa diartikan sebagai kegiatan atau tata cara perawatan terhadap ikan cana agar memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan pemiliknya. Yang ke-10 ada istilah varian. Istilah varian sering digunakan dalam dunia ikan cana untuk menyebut pergolongan dari klasifikasi spesies ikan cana. Biasanya disebutkan pada ciri warnanya, seperti misalnya cana maru yang memiliki varian red dan yellow. Istilah selanjutnya yang sering digunakan dalam dunia ikan cana adalah teritorial. Istilah teritorial seringkali digunakan dalam dunia ikan cana karena ikan ini memang bersifat teritorial. Teritorial di sini berarti sifat ingin menguasai wilayahnya sendiri dan tidak boleh ada kepemilikan atau penguasa lainnya. Ikan cana biasanya akan bersifat agresif ketika ada sesuatu yang mendekat kepada dirinya. Yang ke-12 ada istilah predator. Istilah predator digunakan pada jenis ikan pemangsa atau pemburu. Dalam hal ini, ikan cana bisa dikatakan sebagai ikan predator karena di alam liar ikan cana biasanya memburu hewan ataupun ikan kecil lainnya. Istilah selanjutnya ada kata mager. Istilah mager berarti malas bergerak. Istilah ini sering digunakan pada kondisi di mana ikan cana selalu diam di tempat dan tidak mau bergerak meskipun digoda ataupun diberi makanan sekalipun. Istilah selanjutnya ada kata stres. Istilah stres dalam dunia ikan cana adalah untuk menyebutkan kondisi di mana ikan cana dalam keadaan mental yang terganggu karena sesuatu hal. Istilah yang ke-15 ada snakehead. Snakehead adalah istilah lain dari ikan cana. Ikan cana seringkali disebut dengan istilah snakehead karena kepala ikan cana berbentuk seperti kepala ular. Istilah yang ke-16 ada indoor. Istilah indoor dalam dunia ikan cana digunakan untuk menyatakan posisi dari sebuah akuarium pemeliharaan ikan cana yang berada di dalam sebuah ruangan. Istilah ke-17 ada semi-outdoor. Istilah semi-outdoor digunakan untuk menyatakan posisi dari sebuah akuarium pemeliharaan yang berada di dalam sebuah ruangan, tetapi masih bisa mendapat sinar matahari secara langsung. Dan yang terakhir, yang ke-18 ada istilah outdoor. Istilah outdoor ini adalah kebalikan dari indoor. Istilah outdoor menyatakan posisi dari sebuah akuarium pemeliharaan ikan cana yang berada atau ditempatkan di luar ruangan dan mendapatkan sinar matahari secara penuh. So, itulah 18 istilah dalam dunia ikan cana. Mungkin masih banyak istilah-istilah lainnya yang belum tersampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungannya dengan cara subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.